Gadis ini marah-marah kepada si abang tampan, guys. Karena dia mengira si abang tampan pergi ke desanya untuk mendekati keluarganya agar hubungan mereka direstui. Namun si abang tampan hanya diam mendengarkannya. Anda pikir mereka akan jadi suka kepada Anda dan aku akan menikahimu. Itu rencanamu kan? Itu tak akan pernah terjadi. Investasi Anda di desa ini semuanya sia-sia. Sebelum terlambat, pergilah secepat mungkin. Anda bisa menghemat uang Anda. Kemudian gadis itu pun pergi meninggalkan si abang, guys. Akan tetapi tak lama kemudian si abang melihat anak buah Pak Uban menjual miras di kampung itu, guys. Dia bertanya apa ini, tetapi mereka malah songong. Si abang mengatakan, aku mengubah desa ini menjadi baik, tetapi kalian malah menjual miras. Emang kenapa? Mendengarnya, si abang jadi kesal. Dia membandingkan semua miras itu, tapi ada yang memarahinya. Si abang pun melihat orang yang sok jago itu, guys. Lalu dia memanggilnya. Tapi ketika pria itu mendekat, tiba-tiba tepuk pria itu ditamparnya. Si abang memarahi pria itu, lalu mengusirnya, guys. Tapi pengecut ini waktu mau pergi, dia memanggil si abang. Lalu dia menantang si abang. Namun ketika si abang mengejarnya, dia lari terbirit-birit. Hahaha, banyak omong aja tuh orang. Dia pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah mobil. Si abang tampan ini pun hanya dia melihatnya, guys. Lalu keesokan harinya terlihatlah si Pak Uban dan anak buahnya sedang berkumpul di tempat mereka. Namun tiba-tiba kembaranku ini datang, guys. Sambil jogging dia mendatangi perkumpulan Pak Uban itu dan anak buahnya. Sedangkan Pak Uban ini dia hanya terdiam melihat si abang tampan yang memasuki tempat mereka, guys. Dengan gagahnya dan tanpa takut si abang menatapi mereka semua. Lalu sambil tersenyum dia menyapa mereka. Bahkan dia mengajak selfie yang berbadan tegap ini, guys. Si Pak Uban ini pun hanya tersenyum melihat si abang yang sok dekat bersama anak buahnya. Lalu Pak Uban itu mengatakan, ku dengar kau memukul anak buahku tadi malam ya. Dengan pede dan mengira kalau si abang tidak tahu kalau itu anak buahnya. Si abang menjawab, aku tahu kok. Menteri itu pun terkejut. Kalau dia tidak melarikan diri tadi malam, pasti akan kubuat dia seperti perkedel pakai sambal hijau. Waduh, enak tuh. Hahaha. Berani sekali kau. Kau hanya seorang diri, sedangkan mereka banyak sekali. Jika tidak kularang mereka, pasti kau akan seperti ayam penyet dibuat mereka. Aku tidak takut, Pak Uban menjadi kesal. Tapi kesalnya itu tertunda gara-gara ada yang meleponnya. Dan ketika Pak Uban itu mengangkatnya, ternyata yang meleponnya adalah kakaknya, yaitu sang menteri, guys. Dan karena ada urusan, Pak Uban itu pun memanggil si abang lagi. Dia mengatakan urusan kita belum selesai. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan si abang tampan. Sedangkan si abang mengejek anak buahnya, guys. Kalian beruntung telepon datang tepat waktu. Mereka semua pun hanya bengong melihat si abang yang pergi dengan percaya diri. Akan tetapi keesokan harinya ketika si abang pulang, ayah si gadis memanggilnya. Dengan panik bapak itu mengatakan, Pak Uban tadi mencarinya. Dia menyuruhmu untuk datang ke kebun mereka. Bahkan mereka membawa Caru agar kau datang ke sana. Lupakanlah Caru, kata ayahnya. Jika kami memohon kepada mereka dan berlutut di kaki mereka, pasti mereka akan melepaskannya.